Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan di waktu yang juga sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan pada dasarnya adalah bagian dari investasi akhirat kita ketika nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada bekal yang kita bawa. Pada kesempatan kajian yang pertama ini dalam bidang tasawuf, karena salah satu visi Masjid Darussalam ini adalah kita ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat kajian Islam di wilayah Kemanggisan. Karena itu maka hari-hari di masjid ini insya Allah akan kita isi dengan kajian-kajian keislaman yang itu mencakup 5 kajian. Islam itu terdiri dari 3 bagian: akidah, syariah, dan akhlak. Akidah ini bicara tentang tauhid. Tauhid kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka nanti pada malam Kamis akan ada kajian tauhid. Yang kedua adalah syariah. Syariah ini fikih. Dan kajian fikih insya Allah juga dilakukan pada malam Kamis antara 1.3 atau 2.4. Yang kedua terdiri dari akhlak. Yang akhlak ini nanti akan muncul satu bidang ilmu namanya tasawuf. Tasawuf ini adalah satu kajian yang sangat penting terkait dengan penyucian hati kita. Karena kalau hati itu bersih, maka semua yang keluar dari anggota badan kita pasti yang baik-baik. Karena itu maka kajian tasawuf menjadi sangat penting. Nah, kajian tasawuf, akidah, tauhid, dan fikih itu nanti ada fondasinya, yaitu Quran dan Sunnah. Maka nanti pada malam Rabu rutin sudah dilaksanakan itu kajian tentang tafsir Al-Quran dan hadis, yaitu kitab Al-Minah Husaniyah. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan buat brosurnya. Dan para muallimnya, pada mudarrisnya itu adalah orang-orang Kemanggisan. Jadi memang kita ingin mengoptimalkan sumber daya Kemanggisan. Yang dulu Kemanggisan ini adalah tempatnya para ulama, para guru, para kiai, dan juga para jawara. Itu kata orang kampung baru. Nah, kita ingin hidupkan bukan jawaranya ya, tapi kita hidupkan adalah bagaimana taklim itu dikembangkan di masjid ini, sehingga orang-orang yang mungkin tidak pernah mengecap lagi madrasah atau sudah tidak ada waktu lagi ke madrasah bisa mengambil ilmu di Masjid Darussalam ini. Nah, kajian tasawuf ini banyak dibahas oleh para ulama, baik di ulama Syiah yang mungkin kita nggak akan bahas ya,
yang kedua ini ulama sunni, sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Di kalangan ulama sunni itu banyak tokoh-tokohnya. Tapi di antara tokoh yang kita ambil untuk kajian kita ini adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sudah masyhur, populer, terkenal di kalangan masyarakat kita, terutama masyarakat Betawi. Kenapa? Karena hampir sebagian kitab itu terinspirasi dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Apa? An-Nasaih Ad-Diniyah. Itu yang sering kita pelajari. Itu miniatur dari kitab Ihya Ulumuddin. Kedua, kitab Irsyadul Ibad. Kebetulan saya ngajar Irsyadul Ibad di Musola Al-Mubarak. Itu miniatur dari Ihya Ulumuddin. Tetapi dalam kitab Irsyadul Ibad itu banyak ditambah kisah-kisah untuk memotivasi kita. Imam Al-Ghazali ini adalah ulama mazhab Syafi'i. Fikihnya Syafi'i. Cocok buat kita. Yang kedua, beliau juga seorang ahli kalam. Seorang teolog muslim terkenal. Buku-bukunya banyak dan dia berdebat dengan banyak tokoh. Kedua, ketiga, dia filosof. Maka dia berdebat tuh dengan siapa? Dengan Ibnu Sina, Al-Kindi. Lalu mereka itu dianggap kafir oleh Imam Al-Ghazali dalam pemikiran, bukan akidah, pemikiran. Dianggap keluar dari Islam. Lalu dibuatlah satu kitab namanya Tahafut Al-Falasifah. Kerancuan para filosof. Ini Al-Ghazali, hebat dia. Nah, kitab Al-Ghazali ini lalu dikritik setelah Imam Al-Ghazali meninggal oleh Ibnu Rushd yang terkenal di barat namanya Averroes, yang banyak mempengaruhi pemikiran barat. Barat itu maju karena Averroes. Kenapa Averroes itu mempengaruhi atau Ibnu Rushd mempengaruhi pemikiran barat? Karena yang mampu menerjemahkan filsafat Yunani, Aristoteles, Plato itu Ibnu Rushd. Maka orang barat yang dulu gelap langsung maju. Kita yang dulu terang jadi gelap. Kenapa? Karena meninggalkan Islam, meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Tetapi Imam Al-Ghazali yang paling dikenal oleh masyarakat muslim kita itu sebagai ahli sufi, ahli tasawuf sufi dia. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Salah satu kitab yang kita akan bahas adalah kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Ihya Ulumuddin ini terlalu tebal, terlalu luas. Maka kita baca mukhtasarnya. Apa itu mukhtasar? Ringkasan. Jadi mukhtasar itu artinya ringkasan. Ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin itu yang saya punya itu ada 3. Ini mukadimah dulu ya. Ada 3 tuh mukhtasar, ringkasan Ihya Ulumuddin. Yang pertama yang kita akan bahas ini. Insya Allah nanti akan dibagikan kitabnya. Ada donatur di samping kita ya. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh bangunan. Nanti kita doakan semoga sehat beliau. Dan apa yang kita baca pahalanya terus-menerus mengalir. Mungkin minggu depan kita bisa pakai kitab. Yang kedua kitab ini nih saya punya. Hutul Ahya min Kitabil Ihya. Ini mukhtasar yang kedua, tapi kita nggak pakai ini. Yang ketiga mukhtasar, kitabnya tertinggal di Palu, belum saya bawa ke sini. Namanya Mau'izatul Mu'minin. Nasihat buat orang-orang beriman. Itu ditulis oleh Jamaluddin Al-Qasimi, seorang mujaddid, seorang pembahru muslim. Seorang penafsir, mufassir, seorang sufi, seorang ulama pembahru, namanya Jamaluddin Al-Qasimi. Kita nggak baca itu, yang kita baca adalah Mukhtasar Ihya Ulumuddin Al-Musamma Aidan Al-Mursyid Al-Amin. Kenapa Al-Ghazali yang kita pakai? Karena Al-Ghazali
pikiran-pikirannya itu mempengaruhi banyak orang. Yang kedua, beliau termasuk wali dari wali Allah. Apa buktinya? Banyak karamahnya dia. Salah satu tanda seorang dianggap wali Allah kalau ada karamah. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka yang ada adalah para aulia, para wali. Salah satu dari waliullah itu adalah Imam Al-Ghazali. Mana buktinya? Buktinya itu adalah dia untuk mengetahui hadis kualitasnya. Ini hadis nih. Hadis ini kan ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Itu kalau kita ingin mengenal hadis. Jadi ada 3 model: sahih, hasan, dhaif. Sahih itu artinya hadis ini benar datang dari Rasulullah. Hasan di bawah sahih. Dhaif lemah di bawah hasan. Para ulama berbeda pendapat, boleh enggak mengamalkan hadis dhaif. Itu perdebatan para ulama. Kita enggak bahas. Imam Al-Ghazali untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, cuma dia cium aja, Pak, dicium tuh. Ini ditulis, dicium. Kalau baunya wangi, sahih. Kalau enggak berbau, enggak sahih. Kita punya begitu, Pak. Untuk mengetahui ini benar atau tidak, kita cium aja nih. Paling baunya apok semua kita cium. Tidak, itu karomah Imam Al-Ghazali. Maka ada orang mengkritik. Imam Al-Ghazali nulis kitab Ihya, hadisnya dhaif. Nanti ada satu kitab yang melakukan verifikasi hadis dari Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali nggak sebutin hadis ini kualitasnya apa. Kenapa? Bagi Imam Al-Ghazali waktu itu nggak penting, zamannya nggak penting. Karena Imam Al-Ghazali ketika memasukkan hadis dalam kitabnya, dia punya thariqah sendiri. Namanya thariqatul mukasyafah. Metode dengan mencium hadis ini, kalau dia wangi maka hadis ini adalah sahih, kalau dia tidak wangi maka hadis ini tidak sahih. Kira-kira zaman sekarang ada yang begitu, Pak? Enggak ada. Itu karomah namanya. Yang kedua, banyak orang yang menghina kitab Ihya Ulumuddin. Mereka yang menghina kitab Ulumuddin itu banyak terjadi masalah sama dia itu. Ada yang menghina, pas dia menghina matanya jadi buta. Artinya apa? Kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis Imam Al-Ghazali bukan kitab sembarangan. Yang kedua, ada seorang ulama itu membakar kitab Ihya Ulumuddin, tujuannya adalah menghina Imam Al-Ghazali. Dia bakar tuh kitab Ihya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di punggungnya ini dicampur. Yang pencampurnya nggak ketahuan, misterius. Artinya apa? Dari cerita-cerita ini bisa kita simpulkan kitab Ihya ini bukan kitab sembarangan. Karena bukan kitab sembarangan, maka dari dulu ditulis Imam Al-Ghazali sampai sekarang kitab ini masih dibaca orang. Itu hebat, itu namanya barakah. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu itu sampai terus-menerus orang baca, orang mengamalin. Imam Al-Ghazali dapat pahala dari setiap orang yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Itu namanya ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Makanya salah satu yang ketika kita meninggal tapi masih bisa memberikan manfaat buat kita di alam barzakh, itu adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Sebagai contoh, misalnya bapak nih habis pulang dari pengajian ini, pulang beritahu ke istri masing-masing, ke anak, kumpulin, lalu ajarkan. Tadi saya dapat ilmu dari ustaz tentang ilmu ini, Anda ajarkan. Dan istri atau anak kalau dia dengar lalu diamalkan, bahwa ada pahalanya, itu mengalir. Sama kalau kita baca Al-Fatihah, kita ajarkan ke orang. Orang kemudian baca Al-Fatihah, lalu
diajarkan kepada yang lain, maka kita dapat pahala dari orang yang baca Fatihah dan diajarkan kepada orang lain membaca, kita dapat pahala terus-menerus. Itu enaknya jadi guru. Tetapi jadi guru tidak perlu harus jadi seperti ustaz. Anda bisa mengajarkan apa yang Anda terima kepada keluarga. Dijadikan kebiasaan ngumpul misalnya habis sholat subuh ngumpul, baru diajarkan. Begitu caranya supaya ilmu terus-menerus memberikan manfaat. Karomah yang ketiga, Imam Al-Ghazali itu punya seorang adik, dan adiknya juga seorang ulama namanya Ahmad Al-Ghazali. Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada saat ketika Imam Al-Ghazali sedang sholat, adiknya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali lihat Imam Al-Ghazali itu berlumuran darah. Imam Al-Ghazali saat itu dilihat oleh adiknya itu berlumuran darah. Padahal secara fisik dia nggak ada lukanya. Lalu kemudian ditanya, kata Al-Ghazali, waktu itu saya sedang memikirkan satu bab fikih, yaitu bab tentang haid. Itu luar biasa. Jadi memikirkan persoalan fikih sampai terbawa-bawa di dalam pikirannya, sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Satu ketika Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, muridnya, tapi keduanya beda pandangan. Antara guru dan murid itu beda, dan itu biasa. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu pendiri mazhab Hambali. Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i. Satu ketika anaknya memperhatikan Imam Syafi'i. Sampai satu malam dia perhatikan, kok Imam Syafi'i ini tidak bangun sholat malam. Jadi diperhatikan. Jadi mereka pikir orang soleh itu adalah kalau dia bangun sholat malam. Jangan tertipu oleh hal-hal yang seperti itu, Pak. Jangan mengukur kesalehan dari itu. Besok paginya dia bilang sama bapaknya, ayah hendak Imam Syafi'i ini kan guru, tentu dia soleh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, memang dia memiliki keluasan ilmu yang luar biasa. Lalu kenapa pada satu malam saya lihat dia tidak, dia sholat tapi setelah itu enggak, langsung tertidur kembali. Jadi enggak seperti para ulama kalau habis sholat malam kan terus-menerus itu. Tidak ya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Syafi'i terlalu lelah memikirkan fikih, persoalan umat. Anda bisa bayangkan. Jadi mendahulukan ilmu dari ibadah sholat sunnah itu lebih utama. Makanya ada pengajian-pengajian kadang-kadang ditakhirkan tuh waktu isyanya. Kenapa? Karena mempelajari ilmu itu lebih utama. Yang berikutnya adalah ini supaya kita tahu siapa Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ada satu kisah. Dia ingin bertemu Nabi Khidir. Lalu kemudian untuk bertemu dengan Nabi Khidir, dia itu berjalan di atas air. Imam, kira-kira Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal? Masih ada. Setiap haji, bulan haji, dia pergi haji. Cuma kita nggak tahu. Ini mengartikan bahwa Nabi Khidir itu menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu masih hidup. Jadi ada beberapa nabi yang masih hidup. Siapa aja? Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris. Nabi Idris di mana tinggalnya? Di mana? Di dalam surga. Enak banget ya. Di dalam surga itu nggak kepanasan. Kalau kita masih panas nih, namanya darul balad. Darul dunia itu namanya darul balad. Nah, kenapa kitab Ihya Ulumuddin itu ditulis? Nah, ini perlu dipahami. Imam Al-Ghazali itu hidup
pada tahun seribuan Masehi. Jadi pada zaman dinasti Abbasiyah itu melemah. Dinasti Abbasiyah itu melemah itu. Yang muncul itu negara-negara atau daulah-daulah kecil tuh. Saat itu banyak terjadi spiritualitas umat Islam itu menurun tuh. Kenapa? Karena para penguasanya itu hidupnya penuh dengan materi. Seperti kita. Pemimpin-pemimpin kita saat ini seperti itu, materi. Spiritualnya itu kosong. Itu terjadi pada zaman di mana Imam Al-Ghazali hidup. Bahkan Imam Al-Ghazali sebelum masuk ke tasawuf, dia itu lebih ke dunia. Berdebat dengan siapa aja. Dan dia menjadi seorang rektor dari universitas terkemuka di Irak namanya An-Nizamiyah. Anda bayangkan, banyak kekayaan yang diperoleh. Kira-kira enak gak banyak harta, Pak? Enak. Tapi pada saat yang sama Al-Ghazali itu mengalami krisis. Ada krisis. Krisis keyakinan, krisis spiritual, dan krisis intelektual. Sampai kemudian dia pergi. Sampai dia menggembara mencari kebenaran itu 11 tahun. Kemudian dia tulis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali pada saat pencarian terhadap kebenaran. Dulu dia berdebat dengan siapapun nggak pernah kalah. Bahkan Imam Al-Juwaini, gurunya, dia bilang kepada muridnya Imam Al-Ghazali, dia bilang, "Ya Ghazali, kamu sudah menguburku hidup-hidup padahal saya belum mati." Maksudnya tahu gak? Maksudnya keilmuan Imam Al-Ghazali melebihi Imam Al-Juwaini, gurunya. Imam Al-Juwaini ini adalah seorang ulama besar, banyak karyanya, bahkan dia mujtahid mutlak. Dan dia bisa mendirikan mazhab sendiri, tapi dia nggak mau. Dia menisbatkan dirinya dengan Imam Syafi'i. Maka Al-Juwaini mazhabnya Syafi'i. Muridnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ilmunya tinggi, semua bidang ilmu dia kuasai. Dan ilmu kalam, filsafat, pendidikan, semua. Tapi semua itu tidak membuat dirinya tenang. Kenapa? Masih orientasi hidupnya itu dunia. Maka kemudian dia tulislah satu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4 bagian, disebut dengan rubuh. Rubuh itu artinya 4. Apa? Yang pertama yang dia bahas rubuhul ibadah. Yang kedua, rubuhul adat. Bicara tentang apa? Adab makan, adab nikah, adab usaha, halal haram, adab muasyarah, dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas. Rubuh yang ketiga namanya al-muhlikat. Bicara tentang penyakit-penyakit hati, inilah jantung dari kitab Ihya. Yang bicarakan apa? Terkait dengan apa itu hati, apa bedanya hati dengan fuad, apa bedanya hati dengan roh, itu dibahas. Kemudian yang dibahas lagi adalah tentang persoalan masalah hapus, tamak, riya dan sebagainya. Dan al-muhlikat yang menghancurkan. Ketika sudah dibahas al-muhlikat, Imam Al-Ghazali kemudian menulis bab yang keempat, namanya Rubuhul Mudian, yang menyelamatkan. Jadi ada penyakit, ini ada obat lengkap. Sudah Imam Al-Ghazali itu menyusun kitabnya itu lengkap. Sampai kata seorang ulama, kalau seandainya umat Islam tidak ada Al-Quran, kitab Ihya Ulumuddin cukup buat dia menjadi orang baik. Itu sampai muncul perkataan seperti itu. Bukan berarti kitab Ihya sama dengan Quran, bukan. Tapi isinya sebagian besar itu bicara tentang persoalan yang kalau kita amalkan, Anda bisa jadi wali min auliyaillah. Anda akan hidup bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bisa dipahami, Pak? Bisa ya? Itu muqaddimah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin, tetapi mukhtasarnya. Itu sudah dibagikan kertasnya kan? Insya Allah nanti kitabnya akan menyusul pada minggu yang
akan datang. Tapi kalau udah bagi kitab, ya ngaji terus, jangan menghilang gitu. Nanti kitabnya dijual lagi, repot juga gitu. Jadi begitu. Kita isi hari-hari kita dengan menuntut ilmu dan kajian. Saya nggak akan baca muqaddimah langsung kepada pembahasan pertama. Al-babul awal ada di situ ya, langsung. Al-babul awal. Al-bab itu maknanya dalam bahasa Arab banyak. Bisa berarti pintu, bab, aghliqil bab, tutup pintu. Al-bab. Bisa artinya pembahasan. Tapi kalau disebut di sini itu artinya pembahasan. Al-bab pembahasan. Al-awwal dari kata wahid satu. Al-babul awwal. Kenapa dibaca dhammah? Nah, itu harus belajar nahwu, shorof. Di sini namanya bisa khabar bi mubtada'in mahdhuf atau khabar bi mubtada bi khabarin mahdhuf. Mubtada tapi khabarnya dihilangkan. Tapi nggak usah dipikir, itu hanya pelajaran nahwu. Kalau ingin mendalami ya belajar khusus tentang ilmu nahwu dan shorof. Al-babul awwalu fil ilmi wat ta'allumi. Kalau ada fi berarti harus kasrah. Fil ilmi wat ta'allumi. Bahasan pertama dari kitab Ihya Ulumuddin dalam mukhtasarnya ini adalah tentang al-ilmu. Imam Al-Ghazali itu punya maksud dan tujuan kenapa yang dibahas tentang ilmu. Karena untuk mempelajari semuanya itu perlu ada penjelasan tentang apa yang disebut dengan ilmu dan apa yang disebut dengan mencari ilmu, yaitu at-ta'allum. Dari ta'allama ya ta'allamu ta'allum. I'lam, ketahuilah. Dari alima ya'lamu, ilmun, orangnya alim, yang diketahui maklum. Ini namanya fi'il amr, i'lam, ketahuilah. Anna fadilatal ilmi, bahwa keutamaan ilmu itu syawahiduha minal qur'ani katsiratun. Syawahid itu dari kata syahid. Kata syahid jamaknya syawahid. Dalam bahasa Arab artinya penguat, dalil yang memperkuat. Makanya kalau kita sekolah untuk membuktikan kalau kita lulus sekolah itu apa buktinya? Apa? Ijazah. Dalam bahasa Arab ijazah itu namanya syahadah. Syahadah itu artinya apa? Penguat Anda ini atau penyaksi Anda ini memang sudah selesai. Kata ijazah dalam bahasa Arab artinya membolehkan Anda menggunakan itu. Itu maksudnya. Maka diambil dari bahasa Arab ijazah. Ijazah itu artinya setelah Anda selesai sekolah, Anda diizinkan untuk menggunakan ilmu itu, skill itu. Maka disebut dengan ijazah. Tapi dalam bahasa Arab namanya syahadah. Dari kata syahadah, syahidah. Dari kata itu muncul syahid, jamaknya syawahid. I'lam anna fadilatal ilmi syawahiduha, ketahuilah bahwa keutamaan ilmu itu dalilnya yang memperkuat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, katsiratun, dalilnya banyak. Apa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu memaparkan banyak ayat, tetapi di dalam kitab Mukhtasar cuma diambil 3 dalil Quran. Kalau kita baca kitab Ihya itu banyak dalilnya, cuma di sini dibatasi sekitar 3 atau 4 ayat. Apa? Faminha qauluhu ta'ala, di antara dalil-dalil yang memperkuat tentang keutamaan ilmu itu, dalilnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Yarfa, mengangkat. Siapa yang mengangkat? Allah. Dan siapa yang diangkat? Orang-orang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi dalam ayat Quran ini dikatakan kalau orang beriman lalu kemudian berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya beberapa tingkatan. Maksudnya apa? Yang disebut dengan darajat itu fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Allah angkat derajatnya di dunia. Orang berilmu itu banyak dibutuhkan orang. Itu Allah angkat tuh. Kalau orang banyak dibutuhkan orang, kira-kira banyak duitnya enggak? Banyak duitnya. Misalnya dia punya ilmu membaca Qurannya bagus. Setiap maulid dia dicari itu. Kalau dia baca semua berapa ayat, dapat berapa itu, Pak? 500.000 lumayan itu misalnya kan. Ini tanda orang berilmu dicari. Sama dengan menyembelih kurban. Apakah semua orang bisa menyembelih kurban? Siapa yang bisa? Yang punya ilmu. Untuk mengatakan dia punya ilmu harus ada sertifikat. Makanya ada yang disebut dengan sertifikat penjaga. Ada itu. Saya nggak tahu kalau di sini ada nggak sertifikatnya. Ada bang? Belum ada. Harusnya ada sertifikat yang mengatakan dia punya skill, ilmu, bagaimana cara menjaga. Nah, kalau orang yang punya ilmu menyembelih setiap bulan Idul Adha dicari itu, Pak. Dicari. Kira-kira kalau nyembelih sapi dibayar berapa itu jaga? Berapa dibayar? Hah? 500. Loh, kalau 20 sapi 500 kali 20 berapa dapat? 10 juta. Itu Allah angkat orang berilmu. Itu baru ilmu menyembelih. Atau dia punya ilmu tentang desain arsitektur ini. Ini baru ilmu dunia. Itu Allah angkat. Yang kedua, orang yang punya ilmu itu ibadahnya semakin bagus. Dia ngerti tuh cara takbir, tangan di mana, kapan tangan itu turun, setelah turun taruh di mana. Ngerti baca Fatihahnya seperti apa. Itu orang yang berilmu, dia ngerti itu cara-cara ibadah. Nah, kalau orang cara ibadahnya bagus, nanti di akhirat orang-orang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berilmu seperti kata Al-Quran diangkat derajatnya di akhirat, surganya beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Itu maksudnya. Karena itu maka disebutkan oleh Allah supaya kita ini mau belajar ilmu, maka orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu diangkat derajat. Karena itu maka kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kita punya harta, yang jaga siapa? Kita itu. Tapi kalau punya ilmu kita jaga atau ilmu jaga kita? Ilmu jaga kita. Makanya kalau kita punya anak yang diberikan bukan harta, ilmu. Kenapa? Kalau diberikan ilmu, nanti pada saat ketika dia besar, dia bisa gunakan ilmunya untuk bisa bertahan. Kenapa? Ilmu menjaga Anda. Tapi kalau kita punya harta, kita nggak punya ilmu, harta itu habis. Pertama apa? Dijual. Tapi kalau orang punya harta, dia punya ilmu, harta itu dia kembangkan. Makanya orang-orang Betawi dulu yang pandai, itu hartanya dikelola, tanahnya dikelola, nggak dijual. Diapakan? Diapakan? Kontrakan, siapa apalagi bukan kontrakan? Pasti kontrakan kan? Banyak tuh yang punya kontrakan karena dia nggak mau jual. Tapi kalau nggak punya ilmu, biasanya tanah itu dia jual itu. Yang kedua, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang ketika Nabi hidup dia masih kecil. Ibnu Abbas, namanya Abdullah Ibnu Abbas. Dia termasuk
dari 7 periwayat hadis terbanyak dari golongan sahabat. Jadi ada 7 perawi hadis terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Yang pertama, yang paling tinggi itu Abu Hurairah. Nah, di antara yang 7 itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini termasuk seorang yang banyak riwayatnya. Dan beliau ini kenapa bisa cerdas seperti itu? Bahkan dia mufassir, seorang ahli tafsir yang menulis tafsir dari kelompok sahabat Nabi itu Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas punya majelis di Mekah itu khusus kajian tafsir. Dia kenapa bisa cerdas? Karena Nabi pernah doain. Kalau doa Nabi nggak pernah ditolak oleh Allah. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman tentang agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Makanya dia menjadi seorang mufassir dari golongan sahabat. Perkataan beliau namanya azhar. Jadi ada Quran, hadis, ada azhar. Kalau azhar itu perkataan sahabat, azhar sahabat. Biar kita ngerti nih istilah-istilah di dalam tradisi agama Islam. Apa kata Ibnu Abbas? Lil ulama'i darajatun. Orang-orang yang berilmu yaitu ulama itu memiliki tingkatan. Jadi kata ulama itu jamak dari alim. Kalau kita kan ulama itu meskipun satu orang kita bilang apa? Dia ulama tuh. Seharusnya kita bilang apa? Dia alim, berilmu. Karena bahasa Arab kata ulama itu jamak dari alim. Lil ulama'i, bagi para ulama darajatun, ada darajat tingkatan. Kita ambil tuh jadi derajat ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab artinya tingkatan-tingkatan. Fawqal mu'minina, di atas orang-orang beriman. Jadi orang beriman. Kemudian ulama lebih tinggi tuh. Ulama lebih tinggi daripada al-mu'minin. Kira-kira derajatnya berapa jumlahnya tuh? Kita ini kan orang beriman nih, tapi belum tentu ulama. Tapi ulama pasti beriman. Antara orang mukmin yang biasa kayak kita dengan ulama tuh, itu derajatnya kata Ibnu Abbas bedanya sampai bisa mi'ati darajat. 700 derajat bedanya. Ada bayangkan 700 derajat. Berarti antara langit dan bumi itu. Orang berilmu itu tinggi derajat. Orang yang tidak berilmu yang biasa kayak kita itu biasa aja standar. Tapi kalau dibandingkan dengan orang berilmu jauh sekali. Makanya jangan main-main dengan orang berilmu. Apalagi menghina orang berilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ulama itu ulamaul akhirah. Ulama akhirat. Karena nanti Imam Al-Ghazali jelasin ada 2 ulama. Ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia, ulama ulama akhirat, ulama yang orientasinya akhirat. Ma bainad darajat ini kata Ibnu Abbas di antara 2 derajat itu antara ulama dan orang-orang mukmin biasa masih ratu khamsi mi'ati amin. Jaraknya antara orang berilmu dengan ulama itu seperti perjalanan 500 tahun jaraknya. Ini kan jarak nih. Orang berilmu dengan tidak berilmu jaraknya 700 derajat. Ini 700 derajat. Nah, 700 derajat antara satu derajat dengan derajat lainnya itu, Pak. Itu jaraknya sama dengan perjalanan kita selama 500 tahun. Anda kalau jalan 500 tahun sampai mana dari sini? Hah? Balik lagi. Dari sini jalan kaki nih 500 tahun sampai mana itu? Sampai Mekah nggak butuh 500 tahun. Artinya apa? Luas sekali. Jaraknya itu sangat luas. Makanya nanti ada adab terhadap para ulama. Nanti kita akan bahas. Pada momennya, pada waktunya kita akan bahas.
Yang dimaksud derajat di sini juga maksudnya adalah pengakuan orang terhadap dia. Makanya orang berilmu dengan tidak berilmu, kalau datang ke kawinan, beda nggak disambut? Ini ulama nih, datang di kawinan. Ini kita datang biasa aja. Kira-kira yang disambut yang mana? Yang mana yang disambut? Yang ulama Pak. Duduknya di mana? Depan, pada belakang, pada di dalam belakangan. Mikir. Coba kalau ada acara maulid itu, yang datang paling lambat siapa sih? Penceramah. Tapi duduknya di mana? Di depan, Pak. Kenapa duduk di depan? Karena dia berilmu. Ini kan sudah jadi tanda. Orang berilmu itu diakui. Makanya salah satu makna dari derajat itu adalah, kalau dalam bahasa kita namanya recognition, ada pengakuan. To recognize, diakui dia. To be recognized, diakui. Kenapa? Karena keilmuannya, maka dia menjadi figur. Kalau orang nanya, yang dicari ulama. Kalau ada orang ngadain tahlilan, yang dicari guru. Kenapa? Karena dia bermanfaat. Tapi pada saat bagi warisan, ulama nggak diundang tuh. Kenapa? Biasanya warisan masing-masing. Kalau ulama datang bisa mengurangi warisan. itu apa? Lelucon aja. Itu yang pertama ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, apakah sama? Yastawi itu sama. Alladzina ya'lamun, mereka yang punya ilmu, yang tahu, wal ladzina la ya'lamun, dan mereka yang tidak tahu. Jawabannya adalah tidak sama. Kalau orang berilmu itu berpikirnya sistematis, pakai dalil. Kalau orang tidak berilmu, penuh dengan prasangka, percaya sama hoax, penuh berilmu. Makanya yang bikin rusuh itu seringkali orang nggak punya ilmu. Kalau ada berita langsung dia terima, enggak tabayun, enggak diperiksa. Tapi kalau orang berilmu diperiksa. Kedua, orang berilmu itu bersikap kritis terhadap informasi, enggak langsung dia terima, Pak. Kita ini kan enggak, kalau ada apa-apa kita terima. Ustaz ini yang bilang, jangan. Tabayun, periksa, tabiin, diperiksa, benar enggak nih? Sementara orang tidak berilmu enggak bisa bedain mana benar mana salah. Yang ketiga, orang berilmu bedanya adalah dia komitmen dengan kebenaran meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Tapi kalau orang tidak berilmu biasanya enggak punya argumen. Itu bedanya. Makanya salah satu cara supaya Indonesia ini bisa maju, cerdaskan masyarakatnya, berpikir kritis. Semua harus punya data. Kalau saya cerita ini panjang, Pak. Salah satu ceritanya adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan pernah satu ketika dalam Al-Quran diceritakan sedang melakukan inspeksi pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman itu luar biasa. Jin, manusia, binatang. Pasukannya, nggak ada satupun presiden atau raja yang punya pasukan seperti itu. Satu ketika sedang inspeksi dalam Al-Quran diceritakan, ada satu pasukannya, nggak ada. Siapa? Burung hudhud. Berarti burung hudhud penting nih, karena dia pembawa informasi. Kata Nabi Sulaiman, nanti kalau hudhud datang, saya akan berikan saksi. Lau adzibannahu, saya akan berikan saksi. Aulayatiyani, atau dia membawa bisultanin mubin, dengan satu berita yang jelas. Datang burung hudhud. Kata burung hudhud, ya Sulaiman, saya baru datang dari satu negeri, yang negeri itu diperintah oleh seorang perempuan, makmur kekuasaannya, kerajaannya besar. Itu kerajaan apa namanya? Ya, kerajaan Sabah, pemimpinnya Ratu Balqis. Tetapi mereka, ya abuduna syams, mereka menyembah matahari itu. Kira-kira Nabi Sulaiman percaya nggak? Nggak percaya.
Nabi Sulaiman. Lalu kemudian dia nggak percaya langsung sampai dia ada buktinya. Nabi Sulaiman. Apa? Baru dia utus. Sesuatu benar gak nih? Ternyata setelah diutus informasi dari Borobudur itu benar. Baru Nabi Sulaiman mengambil tindakan. Dari Nabi Sulaiman kita belajar kalau ada informasi jangan langsung terima, Pak. Ini berita besar, jangan sampai langsung terima kita serang tuh. Ini kan bisa menimbulkan penyesalan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Tabayyanu wa tabayyanu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang yang tidak kita kenal integritasnya, fasik, kita nggak tahu akhlaknya, tabayyun, periksa. Kenapa? An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalau kalian tidak tabayyun lalu kalian menimpakan satu fitnah besar kepada satu kaum, kalian akan menyesal setelah itu. Kenapa? Ketika musibah itu terjadi sulit untuk melakukan penyembuhan. Makanya diajarkan oleh Nabi Sulaiman segala informasi harus ada dasarnya, ada dalilnya, ada faktanya. Itu ajaran yang bagus tuh. Dan ini sesuai nih. Orang yang berilmu kalau ngomong dengan argumen. Orang tidak berilmu lebih percaya pada hoax, berita-berita yang nggak benar. Kita lanjutkan lagi. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ayat ketiga, yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Wa qala ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat manusia dan tidak ada satupun yang memikirkan perumpamaan-perumpamaan itu illa al-alimun, kecuali orang yang berilmu. Maka dari keempat ayat ini insya Allah tentang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama, yaitu para ulama, kita akan bahas pada kesempatan minggu yang akan datang. Seperti apa sih ulama? Ulama mana sih yang takut sama Allah? Apakah ulama-ulama bidang ilmu agama atau bidang ilmu-ilmu lain yang kemudian membuat dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.